kemana sih, A? Jengukin. Ini teman kita semua. Ini kemarin tuh udah dijenguk oleh Raffi Ahmad, dibantu sama Raffi Ahmad. Oh, yang kemarin katanya beliau sempat putus asa ya, A? Iya, alhamdulillah terbantu oleh Raffi Ahmad. Terus katanya sekarang udah mulai membaik ya? Iya. Yuk kita jenguk yuk, A. Jenguk, tapi dia yang kesini bukannya kita kesana. Karena kan udah bugar, A. Ya, ada Mas Fahmi Bo. Halo Mas Ih, seneng banget. Ih, seneng banget. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Van. Seger banget tahu. Iya, alhamdulillah sejak pas dioperasi empedu ya, batu empedunya diangkat sama kantongnya, alhamdulillah perubahannya banyak. Berasanya juga beda. Berasa beda. Dan kaki yang kanan kan nih susah gerak ini. Tiba-tiba pas siuman obat biusnya, tiba-tiba udah begini. Wow, udah bisa Udah ngelengkung. Alhamdulillah. Tadi kan begini doang. Lu kayak mimpi dong, kayak aja gitu ngeliat kaki. Begini pas sadar, lah kok kayak gini? Terus sampai nyampe ruang inap lagi, pas kamar inap udah gini-gini. Ya, Wah, alhamdulillah. dulu ketika pas lagi parah-parahnya banget, itu kayak gimana sih emang kondisinya yang dirasa? Kondisinya udah apa ya, karena nggak makan ya, karena udah nggak bisa makan. Jangankan makan, nyium makanan aja tuh udah benci banget. Oh, gak bisa makan tuh karena sakit ketika nelen. Nggak bisa nelen kayak susah gitu. Terus emang nggak nafsu. Gak nafsu. Nggak Cium bisa. bau makanan aja. Wah, tanya tuh anak-anak keluarga. Padahal dulu hobi banget makan. Iya, aku usir. Itu tiap bau makanan. Makan di luar pagar. Jadi makannya apa dong saat itu? Nutrisinya apa? Air putih aja, air putih, susu kadang-kadang tuh sama biskuit yang dicampur air gitu. Itu juga suapan ketiga udah. Tapi kalau sekarang kelihatannya berat badannya udah mulai nambah ya? Udah makan terus. Alhamdulillah. Nih. Ada artikel tentang Mas Fahmi Bo yang katanya sempat pasrah meninggal. Kita lihat dulu. Pasrah jika harus meninggal dunia, Fahmi Bo ungkap peristiwa sebelum Raffi Ahmad datang membantu. Oke. Yang terparah tadi kan gak bisa makan 4 bulan. Cuma air putih, susu kadang-kadang atau biskuit. Terus kondisi badan itu kan tadi kaki gak bisa diangkat. Iya. Jadi gak bisa gerak semua. Kaku. Kaki yang kanan mesti dibantu kalau mau gerak. Kiri sama sekali. Kalau kiri masih bisa. Oh kiri, oh. Iya, masih bisa, Kalau badan. Kalau badan kalau udah angkat gini aja udah nggak bisa. Ngap udah nggak sesek. Jadi kalau mandi harus dimiringin, kalau dilapin, itu nggak bisa lama-lama, harus buru-buru. Oke. Terus tadi sampai ada artikel katanya pasrah sampai mungkin siap meninggal. Emang level itu saat itu? Iya, 3 hari sebelum Raffi datang ya. 3 hari ini benar demi Allah, aku ngomong. 3 hari Raffi sebelum datang, aku udah bilang sama ibunya anak-anak ya, sama istri. Dulu belum, gitu belum. Sekarang udah jadi istri. Saat itu masih bisa, tapi masih suka datang. Masih, maksudnya aku udah minta tolong sama dia udah pas 5 bulan sebelum aku dirawat. Iya, di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit yang pertama tuh. Iya. Yang kedua. Sebelum sama Raffi lah istilahnya. Ya, sebelum. Jadi 5 bulan ke belakang lah. Oke. Nah itu aku udah bilang sama. Pas 3 hari sebelum Raffi datang, ngomong ke mantan istri saat itu. Ngomong apa? Aku bilang, Bu, ayah kayaknya udah nggak ada, udah berasa gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ayah mau ke rumah sakit lagi juga buat apa gitu ke rumah sakit? Ya mungkin ada BPJS ya. Iya. Cuman kan perlu biaya sana sini sih kan pasti ada. Iya. Takut obat yang nggak. Ya pokoknya. Di cover. Terus nanti yang jagain gimana gitu kan. Terus kamu juga kerja. Siapa yang mau bantuin jagain gitu rumah sakit gitu. Udah biar aja pasrah aja. Aku bilang nanti kalau ayah udah nggak ada umur, ayah minta dimakamin jangan jauh-jauh. Selain di luar kota gitu apa di mana. Itu udah ngomongin tentang itu. Ya. Saat itu tuh. Kalau bisa deket. Jadi kalian kalau mau ziarah kak ya gampang gitu. Nggak susah. Nggak perlu ongkos-ongkosan, aku bilang gitu. Ya Allah. Jadi tadi kita ngebahas tentang kepasrahan, titik terendah, sampai ikhlas, sampai ngomong tentang makam. Dan itu
berbulan-bulan juga sendirian. Katanya kan sempat tersiar kabar hanya tukang warkop, tukang parkir. Ada teman juga. Ya, Nggak ada tapi yang ternyata rawat. mantan istri itu sekali-kali datang juga. Ya kadang datang untuk gantiin spray aja. Aku minta tolong. Anak-anak Dan itu juga dengan apa, mau nggak dia gitu kan. Tapi ada datang. Ada datang. Anak-anak Tapi gimana? komunikasi udah nggak lancar. Sama mantan istri? Ya, nggak lancar komunikasi saat itu gitu kan. Saat itu emang aku Oke. nggak perlu bantuan dia lah. Aku masih bisa jalan, masih bisa merembet. Aku bisa merangkak. Sebelum terbujur aku terkapar. ya. Baru minta tolong Terkapar, mantan aku udah nggak istri. bisa apa-apa. Aku udah bilang sama anak aku nomor 1. Anak datang gak sih? Datang terus. Yang itu? Ya pokoknya anak aku dua-duanya pas Lebaran kemarin hubungannya udah baik. Lebaran tahun kemarin ya, itu udah baik hubungannya. Oke, hubungan tapi sempat tidak baik. Udah baik. Maaf, flashback ke masa lalu dikit boleh? Ya. Nanya dikit aja nih, kan ada sebab ada akibat. Orang sih baiknya ngomongnya maaf ya, terus ada kabar tuh, ih anaknya kok gitu, mantan istrinya kok gitu, bapaknya sendirian dibiarin, tersiar kabarnya seperti itu. Nah sekarang mau ada Mas Fahminya, nanya, mereka tuh seperti itu, kenapa? Ya wajar lah ya, wajar kalau misalkan dia anak itu terutama anak ya. Ya mungkin rasa kesel bagaimana kecewa sama bapaknya gitu kan. Emang pernah Aku melakukan apa? mah ya pasti aku salah sebagai suami kepala rumah tangga, pasti aku yang salah gitu. Ya aku pernah punya kesalahan yang fatal. Aku punya kesalahan fatal gitu kan. Ya sama-sama punya kesalahan lah. Ya. Sama punya kesalahan dan aku menghindar ribut yang sampai main tangan. Aku nggak pernah. Dan aku tuh nggak pernah ngindarin ngucap kata pisah. Kata talak aku belum pernah sampai sekarang sama ibu tuh belum pernah ngomong. Tapi perpisahan terjadi kan? Ya aku kabur. Aku keluar dari rumah. Oh, yang terjadi adalah bukan mereka meninggalkan Mas Fahmi, Aku tapi Mas Fahmi yang lari dari mereka. Aku lagi syuting ojek pengkolan saat itu. Oh iya. Iya tahun 2020 Masih aktif, kan. Aku iya. Masih syuting ojek pengkolan. Terus ada masalah lah, kita nggak usah jelasin masalahnya Iya, apa ya, masalahnya- kesalahannya apa. Pokoknya Mas Fahmi pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak-anak. Iya. Saat itu posisinya udah mendingan ini yang terbaik nih daripada ribut terus kan. Daripada itu terus yang diomongin kan, itu terus yang gitu. Udah mendingan kabur aja. Aku yang keluar dari rumah. Makanya ketika saat itu masih sehat ya, masih aktif syuting. Masih syuting ojek pengkolan. Makanya ketika terkapar sakit, anak-anak juga mungkin ada sungkan Itu dia. atau gimana. Saat itu anak-anak masih sekolah. Kok kenapa nih orang tua gue kayak gini gitu kan, tega-tega banget gitu kan. Lagi Iya, butuh di pikirannya biaya, tega pikirannya banget iya, nih, gitu. iya. Ya wajar lah kalau dia marah gitu kan. Dia lebih deket ke ibunya. Gitu. Daripada dia, aku sih mendingan sama ibunya gitu daripada aku kan. Aku kos gitu kan. Walaupun ibu masih ngontak tapi ya mending ibu lah ikut ke ibu gitu kan. Iya. Gitu ya udah Jadi ngekosnya itu awalnya di mana sih? di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Ya, di Karangtengah kan dekat lokasi. Iya. Kodarullah sakit dan lain-lain. Nah, 2023 aku sakit tuh. Iya. 2023 sakit, syuting juga udah pincang-pincang. Apa jalannya udah nggak kuat kaki kan. Nah, ibu minta penjelasan dong. Istri, Ya, istri ini gimana nih hubungan kita? Iya, hubungan gimana nih? Kalau aku minta rujuk kan. Tapi ibu bilang nggak usah, mending kita jadi saudara aja kata ibu gitu. Dari semenjak itulah. Gitu. Tapi ibu bilang udah bikin aja surat perjanjian. Iya. Bikin surat bahwa kita udah bukan suami istri lagi secara agama. Disaksikan keluarga gitu. Udah. Maka akhirnya hiduplah sendirian, Sendiri. istri dan anak-anak. Iya. Tapi sekali-kali datang dan kembali lagi ketika hari sebelum Raffi Ahmad datang tuh akhirnya sudah ikhlas, pasrah. Dan datanglah Raffi Ahmadnya saat itu. Ini Raffi Ahmadnya juga datang sekarang. Terima kasih ya. Baru ketemu lagi aku. Dari semenjak itu? Terakhir ketemu sama Bang Fahmi sakit. di rumah sakit sama ngajak mama aku ya. Iya. Ngajak mama aku sama datang lagi waktu itu mau operasi. Iya. Tapi waktu itu diundur karena Mundur ya karena tiroidnya masih ada tinggi. tiroidnya masih tinggi. Baru kemarin aku kabarin Haikal. Waktu pas nikah juga aku nggak bisa datang karena aku lagi Haikal yang utus. lagi apa?
Ya Haikal yang diutus. Iya, jadi aku lagi di luar Lombok ya, di mana? dari Manado ke Palu, terus Pas ke Korea, terus padet harus pulang. banget itu. Dan baru kemarin bilang, apa kabarnya Bang Fahmi ya mau datang? sekarang. Sebenarnya aku janji tadi mau besok. Dia Jadi hari datang. ini selesai acara mau pergi ke luar, besok mendarat langsung mau ke rumahnya. Tadinya? Hari ini ketemu. Iya. Sebentar, Vi. Mana sayapnya? Oh, malaikat. Tapi Ini dia malaikat tak bersayapnya ini kali ya. ya Tapi nggak juga lah, setuju kan banyak ya? bantuin juga banyak. Maksudnya banyak yang Iya. ngedoain. Sebenarnya kan kalau kayak begini-begini, aku selalu bilang sama Irfan Hakim, aku nggak pernah merencanakan kan segala ya. sesuatu hal yang seperti ini. Iya, iya. Jadi ya kalau memang semuanya itu ya atas Tergerak aja. tergerak ya atas jalan Allah juga. Bener-bener aku juga nggak menyangka tadi bener-bener bantuin gitu ya. Udah nggak ada niat Oke. apa-apa juga. Tapi yang menggerakkan hati lu itu saat itu tuh apa sih, Vi? Tiba-tiba kretek gitu kan, itu walaupun tanpa alasan ya. Ya sebenarnya aku itu waktu kecil dulu sering nontonin film sinetron Lupus, sinetron Bang Fahmi. Iya. Ada juga Mas Erwin. Irfan juga main. Iya, aku juga main bareng dia tuh. Aku kamu jadi Akles sama Akles kan. Ya, maaf. Aku sama Adara Early sama Iya, itu sama ada Atar. Tapi ada Akles Atar. Monica juga. Iya. Jadi adiknya Irgi. Iya, betul. Jadi Data. lupusnya tuh Beda-beda. ganti-ganti, lulunya ganti-ganti. Ya, aku nonton Tapi semua. dua karakter ini mah tetap tuh. Tetap. Jadi Boim sama Gusur kan diganti-ganti. Boim sama Gusur. Ingat gak tuh? Aku namanya Boim sama Gusur. Terus Mama Rita juga kebetulan sama Bang Ya, Fahmi juga kalau aku pernah. sama Mama Rita syuting tahun 89 lah gitu. Syuting Waduh, film. aku baru lahir. Jadi Film waktu itu film. cerita ya, waktu aku ke rumahnya Bang Fahmi, bilang aku kenal sama Mama Rita, aku telepon, iya aku tahu. Mama Rita tuh sampai nggak ngenalin, saking Berubahnya. Kurus. Turun kan gemuk katanya. Loh Fahmi kan gemuk kok, ini Fahmi katanya. Iya ma ini Fahmi, ya Allah. Iya. Terus yang aku bener-bener sebenarnya pingin ngasih semangat sama spirit sama orang. Terkadang hidup itu di tangan Allah dan hidup itu kita harus ikhtiar. Iya. Jadi jangan pernah berhenti pernah berhenti sampai kita ngerasa Bang Fahmi itu sampai ya mungkin besok aku udah Iya, sanggup tadi cerita 3 hari sebelum lu datang dia udah ngomongin dimakamin di mana, Pi. Jangan jauh-jauh nggak kami. Iya. Jadi orang itu kadang memang yang namanya hidup yang namanya mati itu kita serahkan sama Allah tapi kita ikhtiar. Ada orang yang rasa sehat, hidup gue masih panjang, besok dia bisa mati. Tidak ada yang tahu. Ada yang dia mikir besok aku mati, malah dia malah tambah banyak rezekinya. Jadi bukan diabetes kemarin tuh ya? Orang pikir diabetes loh. Ya diabetesnya udah mulai membaik tuh. Cuman lebih ke empedunya yang diajak. Iya. Empedunya yang lebih. Jadi aku bilang pertama tuh gini aja, aku cuma mau kasih Bang, udah semangat ya ke rumah sakit, nggak mau udah trauma sama rumah sakit karena udah pikirannya udah macam-macam. Iya. Ya, ada Malah tambah masalah Oh, ini. sempat dia mau ya? Sempet Nggak nggak mau. mau. Saya mau. Aku Ayo. ayo. Aku bilang udah. Walaupun sudah diomongin kita tanggung, tetap nggak mau. Nggak mau. Awalnya. Nggak mau. Tapi pas sampai Mama Rita, Arafi diurusin ya tau aku. Ayo deh, ya deh. Jadi Tapi mikir mintanya dulu. besok. Iya, itu. jangan nggak boleh kalau kita kayak gini kan nggak boleh lama-lama. Jadi Iya, segera iya, kita iya. bisa iniin. Dan bisa. alhamdulillah. Nah, Bang Fahmi ini ada Raffi ngomong langsung deh. Kan kemarin sempat ngomong lewat video call. Ini Lama ada juga Raffi. menikah, aku tuh belum ngucapin juga, Mak. Aduh, Iya, kalau iya, ketemu istrinya juga aku mau ngucapin. Sok, ngomong apa dulu ke Raffi? Ya aku cuman nggak berdoa aja aku bisa buat Arafi dan keluarga besarnya. Aku banyak terima kasih atas semua pertolongan Arafi dalam pengobatan aku. Sampai sekarang ini aku masih bisa begini, masih bisa datang ke studio ini. Benar-benar nggak mungkin aku berpikiran aku bisa datang lagi ke studio, syuting lagi berhadapan sama kamera yang udah hampir 3 tahun ya syuting kayak gini ya, udah nggak pernah lagi. Ya aku bersyukur sama Allah melalui tangan Arafi, Allah Ya, memberi bantuan. pertolongan Allah melalui Raffi Ahmad luar biasa. Peluk dong, Pi. Pokoknya Bang, semangat terus Bang. Pi. Kalau mau belum ngucapin selamat menikah lagi, ya. Nah, kalau mau ngucapin selamat Pas menikah lagi nikah- tuh pas nikah jangan video sama call. jangan sama mempelai prianya doang. Harus ada Mempelai mempelai wanitanya juga. Panggilin nih. Halo Teteh Nita. Mana yo? Ih, ada pengantin. Ada pengantin. Pengantin baru, terima kasih. Ada sini. Masya Allah. Waduh, keren ini. Emang jodoh tuh di tangan Allah ya. Ya. Menikah, pernah berpisah,
Dan akhirnya Allah mempersatukan lagi. Aku tuh kenal sama Teteh. Oh, Waktu itu pas lagi di kos-kosannya ditanya sama aku tuh, Bang Fahmi, makasih Mas ya. Mau minum apa, Bang? Bang, sama siapa Bang ini jagain? Ya kadang anak pulang pergi sama ini. Iya. Teteh ini. Iya aku mantan istrinya. Hah? Aku kaget. Iya Allah, mantan istri tapi ngejagain segitunya. Tadi cerita, Pi, ternyata tadi ceritain flashback ya. Ternyata justru Bang Fahmi yang pergi meninggalkan istri dan anak-anak. Tapi alhamdulillah ya, qadarullah bersatu kembali. Bang Fahmi yang tinggal. Astasi. Jadi pisah tadi katanya secara agama tuh pisah tahun berapa? 2023 sih tanda keributan, tangannya. Tapi Perginya kan 2020 pada saat sehat dan kerja. makanya ketika sudah ini sekarang sudah terkapar kemarin, jadi tetap tali silaturahim dihubungkan kembali. Ya. Oke, kita lihat dulu yuk bagaimana ijab kabulnya mereka berdua, boleh? Yang kedua nih, ya ini dia. ini dia. Alhamdulillah ya Allah. Iya, alhamdulillah Rabbil Alamin. Gimana rasanya ijab kabul kedua kali dengan sosok yang sama gitu loh. Cuman lupa apa dikedet kan itu kan di ini. Gue diem aja pan, gue diem berapa detik kan. Kayak mimpi kali ini. Iya. Dikedet. Ya sampai Pak Ustadznya jawab, jawab baru. Itu doang sih. Ini benerannya bener-bener kayak mimpi gitu ya. Kayak mimpi. Iya. Nggak disangka emang. Pernah kebayang nggak Nggak ternyata pernah kepikiran. sosok ini yang akhirnya bersatu dan melengkapi hidup lagi? Nggak pernah berpikir. Nggak sampai kepikir kita akan nikah ulang lagi. Nggak ada kepikiran sampai situ sih. Karena kan Iya. tahun 2023 saya sudah bilang kita pisah dan kita jadi saudara aja. Iya. Kan lebih baik seperti itu. Iya. Nggak ada ribut, nggak ada apa kan kalau saudara kita saling bantu, saling curhat, itu aja. Soalnya Allah mentakdirkan Betul. bersatu kembali. Terus sekarang tinggal di mana? Masih di Di Masih kontrakannya. kontrakan udah masih di Lebak Bulus? enggak di Kebun Jeruk. Oh dia di Kebon Jeruk sekarang. Di Lebak Bulus cuma setahun doang. Di sini udah 4 tahun. Oh, Di kenapa pindah ke Kebon Jeruk? Saat itu kan memang karena pengen ketemu anak. Jadi gini, pindah ke Kebun Jeruk itu, siapa tahu ketemu anak di jalanan. Mereka kan Daerah situ kosnya memang. di daerah Kebun Jeruk. Iya. Udah kangen banget sama anak ya. Saat itu pikirannya siapa tahu ketemu anak siapa tahu gitu. Dan aku sempet ini dulu kosnya ini dia ngontrak di daerah situ, ngontrak di daerah situ. Aku lewatin, ternyata gue dibohongin. ternyata nggak daerah situ. Aku udah muter-muter pakai motor, Oke. nggak ada, ternyata nggak dikasih tahu lah gitu. Ya mungkin karena kesel ya. Ya. Terus sekarang udah menikah lagi, anak-anak reaksinya gimana? Justru ini izin anak-anak semuanya. Ikut happy semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya waktu aku minta rujuk lagi, aku habis sholat subuh, dia habis sholat subuh juga. Kan dia datang tuh dari kontrakan, nih ibu sholat, aku juga sholat, selesai sholat subuh. Aku langsung ngomong, aku pengen ngomong sama kamu. Apaan nih? Aku pengen rujuk, mau nggak? Gitu. Masya Allah. Terus dia ngejawab, nggak, jangan aku yang jawab, anak-anak aja yang jawab. Gitu. Tanya Terus. anak-anak. Ya aku langsung, kan anak-anak tuh Anak-anak langsung dipanggil. Ditelepon, karena kan pada kerja. Iya. Jadi telepon 5:30 tuh ditelepon. Kalau yang saya bilang, yang pertama mungkin pasti ngizinin. Yang kedua ini yang tanda tanya. Karena yang pas lebih waktu itu sekolah dia ngerasa Iya. kok lagi butuh biaya banyak, Betul. bapak meninggalkan Betul. tadi cerita juga. Jadi Iya. trauma. Terus kan. gimana pas minta izin? Gimana ya? Ya dia yang anak awal nomor 2 tuh agak baper orangnya, baperan lah gitu. Ya, wajar lah ya. Ya adek sih ya nggak apa-apa kalau yang mau sama ibu rujuk, tapi adek nggak mau denger ribut-ribut lagi kayak dulu. Gitu. Ah, Nggak ada lagi ribut-ribut yang gede nggak ada lagi, nggak ada kabur-kaburan. Udah gitu. Akhirnya Itu- oke dua-duanya Insya Allah menikah. enggak ini. Iya. Tolong dijaga, jangan nandang emosi, saling jaga emosi. Pesan dari si adek, Anak itu si adek, iya. Justru kalau yang gede malah ya udah terserah. katanya. ringan aja. Kalau yang Yang itu dengan syarat. Bahaya. Nggak Syarat ada. dan ketentuan berlaku. Tapi kemarin juga pas lagi nikah, kan mohon maaf aku nggak bisa datang. Aku janji mau ngasih hadiah. Anda janji Tapi sebelum aku kasih hadiah, ternyata pas lagi live di TikTok tuh banyak yang ngasih hadiah tahu. Alhamdulillah banyak yang ngasih gift katanya ya. Katanya Iya. kemarin juga ijab kabul mas kawinnya dari hasil GP. Iya, ya, dari Coba lihat. Alhamdulillah.
Dari live. Gini deh, aku janji mau kasih hadiah. Besok aku ke rumah aku kasih hadiahnya besok ya. Yeay. Emang tadinya mau niatnya besok. Aku juga kaget. Saya kan jarang lihat bintang tamu, Pak Tenis. Bocorin dong ke gue. Bocorin dong, bocorin dong, Apa? Izinin, menurut lu apa? Gimana? Iya. Oke. Tunggu besok ya. Jangan mau bisikin apa coba? Lagi mikir. Orang udah acting. Tapi itulah Raffi Ahmad tuh ya selalu spontan uhuy. Jadi nggak bisa terencana, kretek gitu loh. Tapi justru aku senang tuh bahwa kehidupan orang itu yang aku senang spiritnya. Jadi yang aku bukan masalah ya uang segalanya kan memang bisa kita cari. Tapi justru mentalnya Bang Fahmi, spiritnya Bang Fahmi yang tadi benar-benar terkapar di tempat tidur, Tiba-tiba. yang nggak mau ngapa-ngapain, Teh Nita apa cerita nggak mau ini nggak mau. Sampai Makan dia aja bilang, tuh 4 bulan gak makan katanya. makanya sampai akhir, ayo Bang. Aku cuma bilang satu, Bang, ayo Bang, mau lihat anak sehat nggak? Kan dia cerita juga udah punya cucu. Mau jalan lari-lari sama cucu nggak? Mau dia langsung terdiam di situ. Ayo Bang, jangan. Memang cita-citanya kalau Aku gitu, karena- nggak jalan mau jalan sama cucu. Mau nggak Bang? Ayo cepetan ke rumah sakit sekarang. Udah digituin aja. Ntar ya Masih mikir. mikir-mikir dulu. Astagfirullahaladzim. Udah tenang aja semuanya beres. Iya nanti ya. Bang mau Besok lihat ya, besok. anak-anak. Bang gua gituin aja. Justru Mau gendong cucu nggak Bang? Gua gituin Yang aja. ngasih bantuan yang maksa jadinya ya. Maksa. Ya tapi sekarang kan udah bersatu. Tapi netizen ya. Ada aja yang Lu kali netizennya gua tahu lah. Iya netizennya. Izin ya. Maaf ya jangan ganggu pikiran ya. Kita bahas gak apa-apa ya. Klarifikasi aja. Ya. Izin ya. Ini netizen ya. Lu kali ini. Nyinyir. Kita lihat ya. Komentar netizen nih. Udah mau jadi artis Boleh lagi. gue nggak yang baca? Boleh. Udah mau jadi artis lagi, Bang Fahminya baru mau kembali. Kemungkinan begitu tapi ya mungkin jodoh kembali gitu. Tapi ada sisi Nyinyir. senengnya. Ya. Tapi sisi nyinyirnya juga ada. Ada lagi. Ada lagi. Jangan bohong kamu kemarin sakit parah dewekan. Semoga sekarang setia tuh bininya. Astagfirullahaladzim. Isi ibunya yang itu pakai kacamata hitam lagi. Iya. Itu lu kali. Istrinya balik lagi karena ada Raffi yang nolong Fahmi. Nah, ini. Kemana kemana istrinya gak ngerawat Fahmi. Aduh. Astagfirullahaladzim ini ya Allah. Ada lagi nggak? Oh, udah cukup ah. Udah. Maaf ya, aku cuma membaca. Sekarang mah udah nyantai. Tapi Malah kadang ya sempet emosi juga kan. Sabar ya. Wah, udah gitu pas udah yang terakhir ini malah yang berantem Pan. netizen sama netizen. Pan, tau nggak gue mau bocorin? Dia baca artikel di sosmed. Lu tau gak, 3 hari mau Mau akad nikah. akad nikah, minta nggak mau. Oh gara-gara lu situ gara-gara netizen itu. Gara-gara netizen. Ini netizen ini. Bukan gue. Dia bilang, Sempet batal. Itu yang di nggak TikTok jadi kan aja. online itu loh Aku kalau gini beritanya. bisa mikir, Ih, nyakitin banget. mikir 2 kali nih balik sama kamu lagi nih. Sakit hati banget gitu ya. Banget. Banget dia. Artikel apa sih yang dibaca? Ya itu yang kayak tadi itu tadi gitu. itu. Tapi dia Astagfirullahaladzim. apa gitu, udah aku DM, hapus gak? Kalau nggak hapus gue laporin lo fitnah lo gitu. Langsung dihapus sama dia. Tapi sekarang udah santai. Udah, kadang Baca gitu ketawa ketawain sendiri, malah aja ya? ketawa. Jadi netizen yang julid Setelah itu gini dia dibalas sama yang lain, Yang lainnya. ngata-ngatain malah. Saling berantem Iya, ya, Kak? malah yang berantem jadi netizen sama netizen. Iya. Tapi ya ketika tadi sudah mendengar bahwa ya di hidup rumah tangga itu ada saja masalahnya, ada yang Pasti. kesalahan juga mungkin. Tadi cerita Bang Fahmi yang pergi justru ini justru so sweet banget sekarang tuh ya. Iya. Sabar ya. Insya Allah Ya sabar. nggak apa-apa itu kan justru kalau orang yang ngomongin itu malah jadi ladang pahala buat kita. Betul, Nanti betul. tunjukin aja sama semuanya. Iya, kita tunjukin. Yang paling terpenting kan kita Ya, minta sama Allah aku Subhanahu wa menjawab itu taala. yang dia bilang nggak balik apa kagak datang Iya, waktu aku sakit. Ya. Aku cuma mau klarifikasi. Ya waktu aku sakit ibu nggak datang ya, aku masih bisa jalan, masih bisa merembet tembok, masih bisa minta tolong sama orang, Iya. masih bisa merangkak pun aku nggak nelfon dia. Aku nggak minta tolong dia, aku merangkak. Itu berapa Tapi kali ketika waktu. terbujur, Terus udah kapar, ini siapa yang gantiin pampers sih kan, siapa yang gantiin segala macam. baru istri dan Aku minta datang. tolong gitu kan. Iya, Masya Allah. Tapi seger fresh sekarang ya. Fresh. Aku Iyalah. senang banget. Lancar nih ngomongnya. Pengantin baru. Kalau begini lihat, mohon maaf tadi ngomongnya aja awal tuh pelo banget. Sekarang ngomong udah lancar, Iya, pernikahan iya. lancar, rezeki lancar, semuanya sudah lancar. Nah, ini kan sudah berubah wajahnya. Iya, bagus. Setelah yang satu ini ada yang glowing juga, Pi. Lah, tapi Perempuan. Pokoknya Aa Tapi- suka ini. wajahnya glowing,
Tapi ini katanya jodohnya belum lancar. Wajahnya glowing gara-gara diputusin. Siapa itu tetap di sini di FFP? Masih bersama dengan pengantin baru kita, Mas Fahmibo dan juga Mbak Nita. Karena mereka berdua, nggak afdol nih kalau kita nggak masuk ke sesi dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Sekarang Bang Fahmi sama Mbak Nita harus saling tatap-tatapan. Karena dari hati ke hati. Jangan ada dusta di antara kalian, hanya ada cinta dan bahagia di antara kalian. Amin. Mbak, Sok siapa dulu? bebas. Iya Mbak Nita dulu boleh. Pengantin baru muka lama. Pengantin baru, muka lama, rasa beda. Rasa perasaan di hati. Iya hatinya kan udah paham dah. Lanjut dah. Udah mau 6 tahun. Coba Mangga. Dari siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Anita dulu. Ya, apa yang ada di pikiran kamu saat pertama kali aku mau menemuimu lagi pasca 5 tahun kita berpisah sebelumnya? Apa yang ada di pikiran? Pertama Sering sih ayah berpikir ayah pengen bareng-bareng sama keluarga lagi, apalagi pas saat bulan puasa ya, bulan Ramadan, Lebaran juga kan pengen banget bareng-bareng sama keluarga saat itu. Udah berapa kali Lebaran kan nggak bareng-bareng sama anak-anak, sama ibu. Ya sempat berpikir itu gitu kan. Cuman apa mungkin gitu. Jadi ya mungkin ini ada hikmahnya ya. Semuanya dengan ayah sakit, ayah bisa sembuh, ayah bisa semangat lagi. Walaupun masih belum sembuh banget, kaki ayah masih dalam pengobatan. Ya semua tetap disyukurin aja. Syukurin semuanya, alhamdulillah. Coba saya dari Mas Fahmi ke Renita. Dari semua ujian kehidupan yang kita alamin, apa yang membuat ibu memaafkan ayah dan bisa menerima ayah lagi? karena Allah semuanya dan karena anak-anak. Saya pengen ayah sehat, ayah sembuh. Itu aja. Karena Allah. Allah. Penyesalan apa yang masih mengganjal di hati kamu terkait hubungan kita di masa lalu? Penyesalan. Penyesalan ayah telah berbuat salah yang fatal saat itu, yang mungkin di luar semua pikiran ayah ke depannya akan seperti ini. Ayah nggak mikir panjang, ayah terlalu emosi, ayah egois. Ya itu insya Allah ayah nggak akan ulangi lagi. Jadi saat ini pikirannya ke depan aja, biar kita menikah lagi ke depannya, biar berkah kayak hidup kita. Insya Allah. Insya Allah. Ayah? Lanjut. Ibu mungkin sudah melihat sisi terburuk ayah di masa lalu. Adakah kekhawatiran tentang masa depan pernikahan kita lagi? Ada. Ada apa tuh? Ya itu. Takut masa lalu terulang kembali. Tapi insya Allah enggak ya, ya. Ya, kalau ayah kan udah janji Janjinya sama Allah. Allah akan mau merubah semua yang dulu terjadi, tidak akan terulang lagi. Ya, insya Allah kita sama-sama berdoa ya, sama-sama support, saling berdoa ya. Insya Allah kalau kita hidup di jalan doa Allah, insya Allah segalanya diringankan. Amin. Amin. Jika bisa menyampaikan kata maaf, apa yang mau ayah sampaikan ke saya sebagai istri kamu lagi saat ini? Yang tadi ya. Iya, yang tadi ayah minta maaf sama ibu karena telah salah. Dulu ada perbuatan ayah yang
yang ayah bilang tadi, ayah terlalu emosi, egois, terlalu mikirin diri sendiri, nggak mikir ke depannya nanti akan seperti apa. Ya namanya juga ayah manusia, pasti nggak luput dari kesalahannya. Semoga ibu maafin ayah. Selain ayah juga udah minta maaf sama Allah semuanya, sama anak-anak, sama ibu. Ya mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Amin. Cium tangan suaminya. Itu terakhir. Ikut senang, tapi ikut senang banget. Ikut senang banget loh, Masya Allah. Berkat doa semuanya. Ya, banyak yang mendoakan. Lanjut. Udah cukup lah ini, udah Cukup, menjauh udah dari bikin kita semuanya. baper, kita cuma doain aja semuanya baik-baik, lebih baik, dan juga sampai maut yang memisahkan, sehidup sesurga dijaga oleh Allah SWT. Sama Wak.